Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami beranggotakan tiga anggota. Di sini kami akan menjelaskan penjelasan dari soal tes elektronika daya kelas A. Baiklah, untuk nomor satu itu terdapat soal penyiar terkontrol setengah gelombang satu fasa menyuplai beban resistif dengan arus rata-rata 1,62 ampere, di mana jika konverter ini dioperasikan dari supply 240 volt dengan frekuensi 50 Hz dan jika nilai rata-rata tegangan keluarannya itu 81 volt. Di sini kita disuruh menghitung yang pertama itu sudut trigger, yang kedua resistensi dari beban, yang ketiga itu tegangan beban RMS atau VRMS, yang keempat itu arus beban RMS atau IRMS, dan yang kelima itu daya DC, dan yang keenam itu faktor yak atau biasa disebut form faktor. Di mana di sini ada beberapa parameter yang sudah kita ketahui. Yang pertama IDC itu 1,62 ampere dan VDC 81 volt dan frekuensi 50 Hz. Di sini juga terdapat tegangan sumber dari AC yaitu 240 volt. Yang pertama itu kita mencari nilai dari sudut trigger, di mana eh, rumus sendiri itu VDC sama dengan VM, yang dimana VM itu tegangan maksimum dibagikan dengan 2V dikalikan dengan 1 V plus cos theta, di mana cos ini theta ini merupakan sudut trigger yang akan dicari. Eh, untuk VDC-nya itu sudah kita ketahui 81 volt dan VM itu 240 akar 2. Dari hasil operasi ini kita mendapatkan nilai eh, cos theta sama dengan 1,5 dikurang 1, di mana 1,5 ini hasil dari pembagian 162 V per 240 akar 2. Terus yang min satu ini didapatkan dari pindah ruas dari 1 plus cos theta, yang dimana cos theta sama dengan 0,5. Jadi hasil dari sudut triggernya itu 60 derajat atau V per 3. Yang kedua kita mendapatkan mencari nilai resistensi beban, di mana eh, karena sudah diketahui VDC sama IDC-nya, tinggal kita masukkan hasil dari pembagian VDC dengan IDC itu mendapatkan resistensi beban bernilai 50 ohm. Dan yang ketiga mencari tegangan beban RMS, di mana eh, menggunakan rumus VRMS sama dengan VM tegangan maksimum. Di sini sebenarnya akar 2 V per sudut trigger dibagi 4V ditambah sin 2 theta dibagi 8V. Dari hasil rumus ini kita mendapatkan nilai tegangan beban RMS atau VRMS sebesar 123,416 volt. Dan yang keempat, kita mencari arus beban RMS atau IRMS, di mana kita sudah mengetahui VRMS yaitu 123,4116 dan beban yang sudah kita cari tadi 50 ohm, mendapatkan nilai IRMS itu sebesar 2,468 ampere. Selanjutnya kita mencari daya DC, di mana di sini kita menggunakan rumus P sama dengan VRMS dikali RMS, di mana eh, tinggal kita masukkan dan hasil dari perkalian ini mendapatkan nilai daya DC sebesar 304,608 watt. Terus yang terakhir kita mencari nilai dari faktor yak atau biasa kita sebut form faktor, maka disingkat FF. Di sini untuk rumus dari form faktor sendiri itu VRMS dibagi dengan VDC, di mana VRMS merupakan tegangan efektif dari keluaran dan VDC merupakan tegangan rata-rata keluaran. Di sini kita masukkan dari nilai VRMS dan VDC-nya, lalu mendapatkan nilai form faktornya itu 1,5236. Lalu di sini kita itu mencoba menggunakan simulator sumber PSIM, yang dimana untuk sumber AC-nya sendiri kita setting 240 volt yang sesuai dengan soal tadi, dan frekuensinya 50 Hertz, yang dimana dari rangkaian ini nantinya saat arus masuk ke dioda atau transistor ini nanti untuk
aktifnya itu atau keluarannya itu diatur oleh dari sudut trigger atau sudut pemicu. Jadi arus yang keluar dan tegang yang masuk ke beban itu akan dipicu oleh sudut trigger, di mana tadi kita sudah mendapatkan nilai sudut triggernya 60 derajat, maka di sini kita setting untuk nilai sudutnya 60. Dan karena bebannya sudah diketahui 50 ohm, maka kita setting 50 ohm. Baiklah, di sini tinggal kita perankan di mana nanti kita akan mendapatkan gelombang dari tegangan input dan tegangan dari sudut pemicu dan arus keluaran dengan tegangan keluaran. Baiklah, di sini kita run simulation. Kita masukkan terlebih dahulu itu tegangan gelombang tegangan masukan, terus tegangan dari sudut pemicu atau sudut trigger, lalu kita masukkan V keluaran dan arus keluaran. Baiklah, di sini bisa kita lihat sendiri untuk gelombang dari keluaran gelombang dari masukan sendiri itu merupakan gelombang sinusoidal karena di sini tadi menggunakan sumber AC. Jadi setelah itu di sini karena kita tadi menggunakan transistor, jadi terdapat sudut trigger yang itu kita setting 60 derajat. Di sini bernilai 60 derajat, maka nanti untuk tegangan sinusoidalnya itu untuk keluarannya itu akan aktif pada saat dia di posisi 60 derajat. Maka setelah itu dia akan aktif dan balik ke nol. Nah, setelah itu di siklus negatif itu terpotong atau tidak akan aktif, dinolkan, itu di off kan karena tadi menggunakan satu transistor atau yang di sini merupakan rangkaian setengah gelombang. Jadi hanya pada siklus positif saja yang on. Baiklah, untuk penjelasan nomor satu sudah selesai. Dilanjutkan ke penjelasan nomor dua.